Makan nggak? Nah, Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kawan-kawan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian doker dan memberikan contohnya. Slide selanjutnya. Jadi di sini anggota kelompoknya yang pertama ada Anggun Azkia Zahra, yang kedua saya sendiri Dewi Resmianti, yang ketiga yaitu Fadil Akbar, yang keempat yaitu Najla Nafisa Aulia, dan yang terakhir yaitu ada Saskia Dwi Septiani. Slide selanjutnya. Nah, di sini apa sih itu Docker? Jadi, Docker adalah sebuah platform yang memungkinkan pengembangan untuk membangun, meng- terus mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi, yang disebut dengan Kubernetes. Docker juga membuat pengolahan aplikasi lebih efisiensi dan fleksibel, karena kontainer ini dapat dijalankan di berbagai lingkungan, baik di laptop, pengembangan server, di pusat data, maupun di cloud atau di iCloud, tanpa perubahan konfigur. Di sini ada fitur utamanya. Yang pertama yaitu kontainer yang ringan dan portable. Jadi di sini Kubernetes Docker memungkinkan aplikasi yang semua dependensianya dikemas ke dalam satu unit. Ini membuat aplikasi yang sangat ringan karena kontainer hanya berisi apa yang dilakukan untuk menjalankan aplikasi. Dan berbagai kernel OS dengan kontainer lain di host yang sama. Selanjutnya yaitu mempermudah penerapan aplikasi. Docker juga memungkinkan aplikasi dikemas dengan semua dependensi yang dibutuhkan dalam satu image container, sehingga aplikasi bisa dijalankan tanpa masalah konfigurasi yang berbeda antar lingkungan. Selanjutnya yaitu ada mendukung arsitektur microservice, yaitu Docker sangat tidak ideal untuk maksud saya Docker sangat ideal untuk mendukung arsitektur microservice di mana aplikasi dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang dapat didisplay atau diperbarui dan di-style secara independen. Setiap layanan juga dapat dijalankan dalam kontainer terpisah dan memudahkan tim untuk mengolah aplikasi besar yang kompleks dan juga fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. lalu di sini terdapat komponen utama Docker. Di sini saya akan menjelaskan yaitu Docker Engine dan Docker Image. Nah, berikut penjelasan mengenai komponen-komponen inti dari Docker Engine. Yang pertama itu ada Docker Engine. Jadi Docker Engine itu adalah inti dari platform Docker yang memungkinkan pembuatan, pengelolaan, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Nah, ini bertindak sebagai runtime untuk kontainer dan memungkinkan pengembang untuk menjalankan aplikasi terisolasi dari lingkungan sistem host. Docker Engine ini juga terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada Docker Daemon. Nah, Docker Daemon ini berproses yang berjalan di latar belakang untuk mengelola kontainer. Yang kedua itu ada REST API, yaitu antarmuka yang memungkinkan interaksi dengan Docker Daemon. Lalu ada CLI atau Command Line Interface. Di sini alat untuk berinteraksi dengan Docker melalui perintah terminal. Yang kedua yaitu ada Docker Image. Nah, Docker Image ini juga adalah file template statis yang berisi semua yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi, termasuk kode aplikasi, dependensi, konfigurasi, dan sistem file. Nah, image ini bersifat ready only atau hanya bisa dibaca dan menjadi dasar cara membuat kontainer. Nah, cara kerjanya itu setiap kali kontainer dibuat, Docker Engine ini menggunakan image sebagai dasar. Image ini dapat dibuat dari file Docker file yang merupakan serangkaian instruksi untuk membangun image. Sebagai contoh, sebuah image untuk aplikasi Python dapat mencakup versi Python yang spesifik, dependensi library, serta kode aplikasi itu sendiri. Nah, keuntungannya, Docker image ini bersifat immutable atau tidak bisa diubah.
Mereka memastikan bahwa aplikasi akan berjalan konsisten di berbagai lingkungan, baik itu di laptop pengembang maupun di server produksi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen Docker, yaitu Docker Containers dan Docker Hub. Yang pertama itu Docker Containers. Docker Containers sendiri adalah instansi yang berjalan dari Docker image saat sebuah image dideploy, ya dijalankan dalam bentuk kontainer yang bekerja secara terisolasi dari sistem host. Kontainer ini berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan memiliki akses hanya pada sumber daya yang diizinkan, seperti jaringan, penyimpanan, atau CPU. Untuk perannya sendiri, kontainer ini memungkinkan aplikasi berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan tanpa konflik konfigurasi sistem. Jadi setiap kontainer bisa dianggap sebagai mesin virtual, kecil yang sangat ringan dibandingkan VM tradisional, karena mereka hanya menggunakan kernel sistem host dan berbagai sumber daya tanpa perlu menjalankan sistem operasi yang terpisah. Untuk keuntungannya, karena ukurannya yang ringan, kontainer bisa dibuat, dihentikan, dan dikelola dengan cepat. Mereka memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan mendukung skalabilitas yang horizontal untuk aplikasi modern. Selanjutnya itu ada Docker Hub. Docker Hub adalah repository cloud yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan Docker image. Pengembang dapat mengunggah image mereka ke Docker Hub agar bisa diakses oleh tim pengembang lain, atau bahkan komunitas luas. Untuk fungsi utamanya yaitu ada public and private repositories, yaitu pengembang dapat menyimpan image mereka secara publik atau terbuka untuk umum. Mereka juga bisa menyimpannya secara privat atau hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Kemudian image sharing. Docker Hub memungkinkan kolaborasi antar tim dengan membagikan image yang bisa diunduh dan dijalankan di lingkungan yang berbeda. Selanjutnya ada official image. Docker Hub menyediakan official image, yakni image yang disediakan dan didukung secara resmi oleh Docker, seperti image untuk sistem operasi, aplikasi, Redis, atau bahasa pemrograman seperti Node.js dan Python. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya manfaat Docker. Manfaat Docker yang pertama itu dapat meningkatkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi, memudahkan pengembangan, pengujian, dan development dengan cepat. Yang kedua, portabilitas antar lingkungan. Aplikasi dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa perubahan konfigurasi. Ini dapat memastikan konsistensi antara pengembangan dan produksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendemokan Docker. Yang pertama itu kita harus mendownload yang namanya Docker. Bentar, ini gimana ya? Apa ini? Kita mendownload aplikasi Docker. Ini saya udah mendownloadnya. Aplikasi Docker Desktop. Kemudian setelah mendownload aplikasi Docker, kita mencari di internet. Saya mencarinya di web GitHub. Mencari yang kayak sejenis project orang. Ini saya sudah mendapatkan project dari Next Platform Starter ini. Nah, jangan lupa juga di dalam project ini kita memasukkan yang namanya Docker file-nya. Kita coba buka di VS Code. Kita yang pertama itu membuat yang namanya Docker file-nya yang berisikan ini from Node 18, ini sebuah versinya. Terus folder ini sebuah aplikasinya, kemudian copy, package JSON, run npm install, copy dan lain-lain itu. Kemudian setelah kita buat ininya, kita langsung saja menjalankan Docker-nya. Kita show more option, langsung open git bash here. Di sini kita langsung ketikkan saja Docker build. Kita akan membuat
kita akan membuat Dockernya terlebih dahulu, localhost-nya. Mint dengan nama file. Ini nama username yang terdapat pada Docker kita. Nih, username yang terdapat pada Docker ini. Karena username saya adalah nomor NPM saya, langsung aja. Terus ini nama filenya. .2 v1. Dah. Kemudian kita tunggu saja proses dari ini kita tunggu. Nah, setelah selesai, kita langsung kita dockeranin. Langsung kita run. Udah dari Docker build, kita dockeran. Kita coba jalanin. (3000/3000). Terus nama file tadi. Terus nama ininya 08 v1. Kita tunggu, kita coba ngerannya. Kita tunggu saja. Nah, ini tandanya localhost-nya sudah terbuka. Kita coba saja langsung di Chrome. Kita coba saja, kita langsung coba di ghost mode. Localhost 3000. Nih, kita coba buka. Localhost 3000. Kita tunggu saja. Localhost 3000 ini kita tunggu saja karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini lama menunggu. Nah, ini terbuka project yang telah kita cari di internet tadi dari GitHub udah terbuka. Terus ini kan baru di ininya belum bisa diakses oleh orang lain. Jadi kita akan mengaksesnya dulu. Ini kita close lagi. Kita close lagi. Itu kan tadi baru ininya. Habis itu kita coba belum di hubnya. Langsung saja kita coba lagi dari filenya. Kita akan biar bisa diakses orang lain. Kita show more option. Langsung aja git base here. Kemudian kita docker push, kita akan agar dockernya itu bisa diakses orang lain. Docker push 1808. Nah, ini udah nge-push dia. Nah, jadi udah kita push, jadi kita tinggal ngeran yang seperti tadi. Ngeran apa memakai dockeran seperti tadi. Setelah memakai dockeran ini, langsung dia akan otomatis bisa diakses oleh orang lain. Localhost ini tadi bisa diakses orang lain. Jadi seperti itu saja eh, presentasi dari kami, presentasi Docker dari kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.